Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid, beberapa waktu lalu menyebut partainya membuka peluang untuk mencalonkan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024. Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya urusan Pilpres 2024 kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan Ganjar saat berada di kediaman Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, untuk melihat pameran lukisan pada Jumat 12 November lalu. Menurutnya, Megawati lah yang berhak menentukan siapa yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, Nurdin Halid mengungkapkan partainya membuka peluang untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Hal itu akan dilakukan jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Nurdin Halid menyampaikan informasi tersebut dalam satu ruang diskusi bersama para pendukung Ganjar. Kendati demikian, Golkar belum memastikan apakah akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Terkait kabar tersebut, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya ikut buka suara. Yunarto menilai tawaran Golkar pada Gubernur Jawa Tengah tidak bisa dianggap serius. Pasalnya, tawaran tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bukan sang Ketua Umum yakni Airlangga Hartarto sebagai sosok pengambil keputusan. Selain itu, Yunarto juga melihat ada beberapa penghalang masuknya Ganjar Pranowo ke Partai Golkar pada Pilpres 2024 mendatang. Penghalang pertama yakni Golkar masih fokus kepada sosok ketua umumnya untuk menjadi calon presiden. Penghalang kedua yaitu Ganjar kerap muncul dengan statementnya sebagai kader, sehingga diperkirakan tidak mudah untuk membuat Ganjar keluar dari PDI Perjuangan. Yunarto mengaku saat ini masih sulit untuk memprediksi apakah nantinya Ganjar akan keluar dari PDIP dan masuk ke Partai Golkar atau partai lainnya. Panggung itu ada yang dilahirkan oleh undang-undang, ada panggung yang dilahirkan oleh kesadaran. Nah, partai itulah panggung politik yang dilahirkan oleh undang-undang. Relawan adalah panggung politik yang dilahirkan oleh kesadaran. Jadi Mas Jody melahirkan Ganjar di situ sebuah kesadaran. Itu. Nah, masing-masing sebetulnya tidak akan mendegradasi partai politik dengan kelahiran relawan. Gitu. Kenapa? Golkar misalnya itu satu panggung politik ya, yang dilahirkan oleh undang-undang. Sebelum relawan Ganjar hadir, Golkar sudah mendeklarasikan melalui Rapimnas, ya, melalui Munas 2016, 2017, 2019 itu Ketua Umum Pak Airlangga sebagai calon Ketua Umum. Itu adalah subjektivitas daripada Partai Golkar. Mekanisme itu pasti akan ditempuh sesuai dengan anggaran dasar seperti Pak Andas katakan tadi, masing-masing partai berbeda. Golkar juga dulu 2004 zamannya Pak Akbar Tanjung untuk memilih capres itu melalui konvensi. Nanti ini kita sudah mendengar apakah terbukti atau tidak itu soal lain. Tapi sekarang Nasdem sudah menginformasikan bahwa akan memilih capres melalui konvensi. Nah, apakah nanti aspirasi relawan ditolak atau tidak ditolak, itu tidak penting. Yang penting adalah suara Golkar itu suara rakyat. Suara rakyat itu suara Golkar itu yang penting. Gitu. Nah, ini maaf Pak. Bupati Banyumas Ahmad Hussein tengah menjadi perbincangan lantaran meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu yang akan terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Hal tersebut diketahui dari sebuah video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ahmad Hussein memohon apabila KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan agar tidak langsung di OTT terlebih dahulu. Ia meminta agar kepala daerah yang hendak ditangkap dipanggil terlebih dahulu. Pernyataan Bupati Banyumas yang terekam dalam video itu lantas viral karena diunggah di media sosial. Setelah videonya viral, Bupati Banyumas merasa perlu memberikan klarifikasi. Menurutnya, cuplikan video yang menampilkan dirinya saat memberikan pernyataan terkait dengan OTT KPK itu tidak lengkap. Ahmad Hussein menjelaskan cuplikan video tersebut merupakan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan atau Korsubgah KPK, bukan ranah penindakan.
Saat pemaparannya, Ahmad menyampaikan 6 poin terkait diskusi tersebut, satu di antaranya mengenai OTT. Namun, ia mempersilahkan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya melakukan OTT. Ahmad Hussein juga sempat menuliskan klarifikasinya melalui unggahan di Instagram. Namun kini unggahan tersebut telah dihapus sehingga tak dapat dilihat kembali. Kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Kita beralih ke peristiwa daerah Tribuners. Menjelang 100 hari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, pihak kepolisian mengaku telah menyiapkan bukti baru yang telah mengarah kepada pelaku pembunuhan. Bukti tersebut telah disiapkan untuk mencari titik terang agar dapat menjerat pelaku. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RD Acaniago menyebut penyelidikan kasus sudah mengalami peningkatan. Jumlah saksi yang diperiksa hingga kini sudah mencapai 55 orang. Untuk melanjutkan penyelidikan, pada Senin 15 November, penyidik menggelar analisis dan evaluasi terkait kasus yang merenggut nyawa ibu dan anak tersebut. Menurut Edi, bukti baru yang telah dikumpulkan penyidik nantinya bisa mengarah kepada pelaku pembunuhan hingga dapat menetapkan tersangka atas kasus yang telah menjadi perbincangan publik tersebut. Edi meminta masyarakat bersabar menunggu hasil gelar perkara penetapan tersangka kasus ini. Ia melanjutkan, penyidik akan menganalisa keterangan saksi dan bukti yang diduga mengarah kepada tersangka kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus bisa dilakukan dengan cepat dan ada yang dilakukan penuh kehati-hatian, termasuk pada kasus yang menimpa korban Tuti dan Amalia ini. Lamanya proses penyelidikan karena adanya unsur kehati-hatian dari polisi. Meski begitu, Suntana telah meminta pada bagian serse untuk segera mengungkap pelantaran menyangkut integritas Polri.
Hilang selama 12 tahun, sepeda motor milik seorang pria asal Jakarta Selatan kini kembali bahkan dalam keadaan utuh. Kejadian ini dialami oleh pria bernama Tuyahman yang sempat membuat laporan kehilangan ke Polsek Pademangan pada 2009 lalu. Motor milik Tuyahman tersebut berhasil ditemukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tuyahman mengaku sangat lega dan tak menyangka motornya dapat kembali ke dirinya dalam kondisi utuh. Padahal Tuyahman mengaku sempat putus asa dan pasrah lantaran tak ada kelanjutan dari laporannya ke pihak kepolisian. Saat mendapat kabar motornya telah ditemukan, Tuyahman langsung bergegas menuju Mapores Pelabuhan Tanjung Priok. Tak lupa ia membawa dokumen pendukung seperti BPKB dan STNK motornya. Sementara itu, Kanit 2 Jatanras Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Ibtu Eri Suroto mengungkapkan kasus kehilangan motor 12 tahun silam tersebut terungkap seusai anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok mencurigai seorang berinisial KS. Saat diberhentikan dan dicek identitasnya, STNK dan nomor mesinnya tidak sesuai. KS kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan. Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian langsung menelusuri pemilik asli kendaraan tersebut bekerjasama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Ibtu Eri mengungkapkan pihaknya kemudian menghubungi Tuyahman untuk membawa STNK dan BPKB motor. Dari pengakuan Tuyahman, motornya dicuri seusai dirinya di PHK dari pekerjaannya pada 2009 lalu. Saat ini motor Suzuki Satria yang 12 tahun hilang sudah kembali ke tangan Tuyahman. Sementara KS pria yang mendorong motor Tuyahman di sekitar pelabuhan merupakan penadah. KS dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Bermula tim opsional Satreskrim melakukan observasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, di sekitar jalan pelabuhan sini mencurigai orang yang sedang mendorong motor. Nah, lalu diberhentikan dan dicek identitas kebenaran sepeda motor tersebut. Nah, setelah itu antara STNK sama nomor mesin dan nomor chasisnya tidak sama, sehingga kita melakukan tindak lanjut untuk menelusuri siapa pemilik sebenarnya motor tersebut. Nah, kita berkoordinasi sama Ditlantas Polda Metro Jaya, ternyata pemiliknya adalah saudara Suyatman. Nah, lalu kita hubungin untuk menunjukkan kelengkapan yang dia punya. Ternyata dia memiliki STNK dan BPKB-nya. Setelah dicocokkan dengan nomor rangka nomor mesin, ternyata benar bahwa kendaraan tersebut adalah milik korban. Bukannya melaporkan kasus pencurian yang dialaminya, seorang pedagang beras di Kota Bekasi, Jawa Barat ini malah memilih memaafkan pelaku. Tidak hanya itu, pedagang beras tersebut bahkan sampai memberikan sejumlah uang pada pelaku lantaran iba. Aksi pelaku yang merupakan seorang emak-emak ini bahkan terekam jelas dalam CCTV di toko beras yang berada di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis 11 November siang. Dalam video yang beredar, tampak pelaku yang menggendong anaknya melangkai penjaga toko yang sedang tidur di atas lantai. Ia pun langsung melihat-lihat sekeliling toko, mengincar sesuatu yang dapat diambil. Setelah itu, ia kembali melihat-lihat sekeliling guna memastikan aksinya tidak diketahui warga. Setelah mendapatkan uang dalam kantong plastik, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Sang pemilik toko beras kini telah dipertemukan dengan pelaku yang merupakan seorang ibu dan anaknya yang masih balita. Mereka melakukan mediasi di Polsek Bantar Gebang pada Minggu 14 November dan berakhir damai. Menurut Panit Reskrim Polsek Bantar Gebang, Ibda Ahmad Haryanto, pemilik toko beras selaku korban telah menerima permintaan maaf dari pelaku. Haryanto menyebut pelaku merupakan seorang pengemis di Kota Bekasi. Pelaku yang saat itu minta maaf pun langsung mengembalikan uang hasil curiannya pada sang pedagang. Mengetahui pelaku pencurian adalah seorang pengemis, sang pedagang justru merasa iba dan memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Sang pedagang mengaku kasihan dengan kondisi pelaku yang serba kesulitan. Terlebih pelaku juga memiliki seorang balita. Meski demikian, sang pedagang berpesan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Sosok politisi Fadlizon selama ini dikenal sebagai orang yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belakangan, Fadli menyindir Jokowi saat meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok melalui akun Twitternya. Namun, sindiran kali ini malah berbuah teguran dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini bermula ketika Fadlizon melalui akun Twitternya mencuitkan sindiran pada unggahan Jokowi yang tengah menjajal sirkuit Mandalika. Sambil mengapresiasi atas peresmian sirkuit, ia juga menyindir Jokowi seolah-olah tidak mempedulikan bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Seperti diketahui, banjir tersebut sudah merendam permukiman warga sejak 3 pekan lalu. Juru bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman, membenarkan bahwa teguran yang diberikan kepada Fadlizon berasal dari arahan Prabowo Subianto. Habibur Rahman mengatakan teguran itu merupakan arahan Prabowo, namun disampaikan ke Fadlizon melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Di sisi lain, Habibur Rahman menegaskan bahwa sindiran Fadlizon tidak mewakili sikap fraksi ataupun Partai Gerindra. Ia juga memastikan Gerindra telah memberikan teguran kepada anggota Komisi 1 DPR RI tersebut. Selain itu, Gerindra turut menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataan kadernya justru membuat tidak nyaman sejumlah pihak. Teguran kepada Fadlizon ini juga disebut hal biasa jika memang yang bersangkutan melontarkan pernyataan yang dirasa kurang tepat. Tidak hanya Fadlizon, ia menyebut seluruh kader akan ditegur jika melakukan hal yang serupa. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 12 November, kini sirkuit Mandalika dikabarkan batal digunakan untuk gelaran Asia Talent Cup 2021. Dikabarkan Dorna Sport selaku penyelenggara balapan MotoGP melakukan pembatalan lantaran kekurangan petugas marshal. Sedianya ajang Asia Talent Cup 2021 digelar pada Minggu 14 November siang. Hal ini diketahui melalui unggahan GP Racing Indonesia yang mengunggah video live sebuah media di Lombok. Adapun keterangan dalam video itu menyebutkan alasan pembatalan Asia Talent Cup karena jumlah marshal yang tidak memenuhi syarat minimal. Sebagai informasi, petugas marshal merupakan orang yang bertanggung jawab atas keselamatan para pembalap saat berlaga di sirkuit. Sebelumnya, ETC juga menyatakan bahwa race 1 dan race 2 di Mandalika pekan ini tidak akan disiarkan dimanapun karena masalah teknis. Bahkan para pembalap yang sudah bersiap di garis start secara mendadak diminta kembali ke garasi. Batalnya kegiatan balapan ini membuat sebagian penonton yang sudah memenuhi tribun dan menunggu berjam-jam merasa kecewa. Seorang penonton mengatakan dirinya sudah memenuhi sejumlah ketentuan protokol di sana termasuk tidak membawa makanan. Ia pun menyayangkan dengan pembatalan tanpa informasi awal ini. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan persoalan balapan The Idemitsu Asia Talent Cup 2021 serta World Superbike 2021. Nantinya, IATC akan digelar bersamaan dengan World Superbike pada pekan depan. Nah maksud saya, kalau emang dibatalkan kenapa dari semenjak awal tadi diinformasikan?
Nah ini. Biar cepat balik. Ya. Jadi tidak ada informasi apapun. Tidak ada informasi. Yang menurut saya ini momen kebahagiaan masyarakat lokal yang dimana ini kan gratis. Betul sekali. Nah, ini yang menjadi momen masyarakat lokal ini momen. Nah, terus terang dari berbagai macam daerah masyarakat lokal datang ke sini. Kenapa kita dibohongin, Pak? Rusak nasional, apa dunia? Nah, itu maksud saya. Ini momen, apalagi mau pakai karcis besok kalau enggak. Kenapa race dibatalkan pada sore hari ini? Karena memang pertimbangan keamanan dan keselamatan para pembalap. Apa detailnya, Pak? Hanya itu yang saya dapatkan dari mereka. Apakah ada yang nggak siap perangkat untuk balapan? Oh, saya untuk lebih detailnya mungkin dari MCPA dan MCPA. Nah, untuk masyarakat sendiri ini kan sudah terlanjur kecewa karena mereka sudah Sejak datang pagi, secara antusias. siang. Siap. Mungkin. Bagaimana meresponnya, Pak? Ya, saya cuma melihat ini sampai sekarang kita masih di sini. Alhamdulillah mereka meninggalkan tempat ini juga dengan tidak ribut-ribut, turut menjaga juga kebersihan dan menjaga semua properti yang sudah dibangun untuk penyelenggaraan WSBK. Mungkin itu yang saya bisa dapatkan dari masyarakat yang kita hadirkan di sini untuk melihat. Kekecewaan pasti ada, tapi tentunya kita juga harus terbiasa bahwa setiap pertandingan atau race seperti di TV-TV yang kita lihat pada saat dibatalkan oleh penyelenggara, ya tentunya kita harus bisa menerima itu semua. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 semenjak terbit hingga kini masih menuai polemik di tengah masyarakat. Diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pro kontra terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini seakan tidak ada habisnya diperdebatkan oleh warganet. Ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa Permendikbudristek ini melegalkan zina atau seks bebas di lingkungan pendidikan. Padahal aturan ini dibuat untuk melindungi mahasiswa dari ancaman kekerasan seksual di kampus atau institusi pendidikan. Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek pun terus menerangkan dalam berbagai kesempatan soal tujuan dan penekanan dari kebijakan tersebut. Hal yang turut disosialisasikan Nadiem terkait Permendikbud PPKS yakni adanya sanksi yang diterapkan. Pernyataan ini disampaikan melalui video bertajuk Kampus Merdeka dari kekerasan seksual di YouTube Kemendikbud RI Jumat 12 November. Nadiem bahkan tak segan-segan untuk menurunkan akreditasi kampus yang membiarkan tindakan kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan. Selain itu, pihaknya juga akan memotong santunan keuangan kampus yang diberikan oleh kementerian. Mantan CEO Gojek itu menegaskan ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual di kampus. Sanksi ringan berupa teguran dan penulisan surat permohonan maaf. Sedangkan untuk sanksi berat adalah pemberhentian dari jabatan sebagai mahasiswa ataupun dosen dan juga jalur hukum. Salah satu inovasi terpenting daripada permen ini adalah pembentukan Satgas di dalam perguruan tinggi. Apa ini tugasnya Satgas? Satgas ini akan memimpin edukasi tentang pencegahan. Satgas juga akan menangani semua laporan-laporan dan mengawalnya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kampus, melakukan tes suhu, ya, mengecek, melakukan investigasi. Dia punya kewenangan untuk berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk penanganan yang baik, dan kita harus menjamin independensi Satgas ini, ya, dan kerahasiaan, terutama yang penting kerahasiaan identitas pihak-pihak terkait dalam pelaporan. Ini sangat krusial dalam melindungi haknya pasangan pelapor. Dan dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilaporkan langsung ke Kemendikbudristek. Jadi kami pun akan memonitor integritas daripada Satgas tersebut. Satgas ini adalah komponen dari berbagai macam mahasiswa dan sivitas akademika, dosen, dan lain-lain. Jadi harus menjadi gotong royong dan representatif Satgasnya dari semua masyarakat di kampus. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan warga, baik perempuan, laki-laki, tua, dan muda di Desa Sunu, Kecamatan Amanatun, Selatan Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, tampak antusias saat menarik patung Jokowi yang mengenakan busana adat ke atas Bukit Sunu pada Rabu 10 November.
Patung tersebut diarak menuju ke atas bukit di Hari Pahlawan sebagai bentuk apresiasi kepada Sang Presiden. Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS, Ellen Jukambani, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan warga untuk merayakan Hari Pahlawan. Hal itu lantaran Sang Presiden sempat mengenakan pakaian adat mereka pada perayaan kemerdekaan tahun 2020 lalu. Patung yang dibuat di Bali tersebut memiliki berat 700 kg dengan tinggi 3,5 meter. Warga mengarak patung itu dengan menempuh jarak sejauh 2 km menuju puncak bukit di ketinggian 1074 meter di atas permukaan laut. Jalan yang mereka lewati cukup terjal untuk menuju puncak Bukit Sunu. Mereka meletakkan patung Jokowi di atas kayu dengan 4 roda sebagai penggerak. Patung tersebut merupakan bentuk nilai penghargaan terhadap sang pemimpin. Selain itu, sebagai semangat membangun dari pelosok negeri yang dianggap menginspirasi. El berharap dengan adanya patung Jokowi, kawasan Desa Sunu akan menjadi tujuan agrowisata. Cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Rit Narendra, menunjukkan bakatnya dalam olahraga taekwondo. Baru-baru ini ia mengikuti turnamen taekwondo yang digelar SKB Solo Sensation pada Minggu 14 November di Convention Hall Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Momen sang ayah Gibran Rakabuming Raka asal menyemangati Jan Etes pun menjadi sorotan publik. Dalam turnamen tersebut, Etes berhasil merebut juara 1 untuk kelas kyorugi pemula. Selama mengikuti pertandingan, tampak cucu pertama Presiden Jokowi ini turut ditemani oleh sang ayah Gibran dan juga ibunya Selvi Ananda. Dalam video yang diunggah Gibran dalam akun Instagramnya, tampak Jan Etes mengenakan pelindung diri berwarna merah. Saat pertandingan itu, Jan Etes berada di tim merah melawan tim biru yang diwakili oleh Ignatius Jason yang merupakan seniornya. Laga berjalan selama kurang lebih 1 menit dengan skor 25-10 dan dimenangkan oleh Jan Etes. Di pinggir lapangan terlihat Etes ditemani oleh Gibran Rakabuming dan juga ibunya Selvi Ananda. Saat Jan Etes bertanding, terlihat Gibran dan Selvi memberikan dukungannya dengan gayanya masing-masing. Gibran yang mengenakan sweater berwarna pink terlihat meneriaki Jan Etes untuk terus maju dan melawan. Banyak warganet yang menyoroti tingkah Gibran saat menyemangati anaknya tersebut. Sementara itu, Selvi Ananda terlihat cantik dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan rambut diikat tampak merekam Jan Etes dengan ponsel. Sesekali mantu orang nomor 1 di Indonesia itu tampak khawatir melihat Etes bertanding. Sementara itu, Gibran mengaku Jan Etes baru saja mengikuti sekolah taekwondo. Menurutnya, sekolah taekwondo tersebut baru 2 bulan diikuti oleh sang anak. Gibran menyebut ini merupakan turnamen pertama yang diikuti oleh Jan Etes dan langsung memperoleh medali. Terkait kemenangan Etes, Ketua Taekwondo Indonesia Kota Surakarta, Doni Susanto menyebut ada 3 orang yang ikut bertanding dari kelas yang diikuti oleh Etes.
Jan Etes sendiri mendapatkan bye langsung ke final lantaran lawannya hanya ada 3 orang. Selesai kemenangannya, Etes disebut langsung mendapat ucapan selamat dari sang kakek melalui sambungan telepon. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!